Selamat siang mas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu untuk memimpin berdoa. Jaga, damai, jaya. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak pada siang hari ini? Baik Pak, Untuk absensi ada yang nggak masuk? langsung 3 Pak. Baik, nanti bisa menghubungi saya. Ya, Terus kita berjumpa lagi pada semester ini. Untuk semester ini saya akan memberikan materi yang berjudul MCP dan BIOS. Kegunaannya ini ialah nanti untuk anak-anak waktu PKL nanti di tempat duduk biar mengetahui, seenggaknya walaupun enggak mengetahui banget sudah pernah mengenal apa itu alat MCB dan BIOS untuk perlindungan sirkuit pada rangkaian listrik. Baik, saya ingin bertanya pada salah satu siswa. Untuk Mas Sahrul, apa yang Anda ketahui tentang MCB, Mas? yang saya ketahui tentang MCB biasanya ada di rumah Pak, untuk melindungi arus listrik atau memotong. Oh iya. Untuk Mas Dhani, apa yang Anda ketahui tentang BIOS, Mas? Terus ya yang saya ketahui untuk menjeglekan kalau kelebihan arus. Oh iya. Jadi, Baik, untuk hari ini kita akan bahas apa itu MCB dan BIOS. Baik, MCB dan BIOS merupakan suatu pengaman pada perangkat instalasi listrik atau rangkaian listrik. Untuk perbedaannya MCB itu pada panel dan untuk BIOS itu pada rangkaian listrik. Suatu misal ada televisi, power supply, dan bisa juga pada kendaraan kalian pada pemutus rangkaian misal untuk pengamanan pada rangkaian motor itu motor instalasi listrik kan bisa motor ada juga bisa. Berikutnya ada beberapa fungsi MCB. Yang pertama yaitu untuk memutus arus. MCB dirancang untuk memutuskan aliran arus secara otomatis jika terjadi arus lebih atau arus pendek. Yang kedua untuk mencegah kebakaran, yaitu dengan memutus aliran listrik. MCB mencegah kabel menjadi terlalu panas dan memicu kebakaran. Kemudian ketiga ada untuk melindungi peralatan. MCB juga melindungi peralatan elektronik dan rumah tangga dari kerusakan akibat arus lebih. Baik, kemudian ada beberapa komponen utama penunjang pada MCB atau miniatur circuit breaker. Yang pertama yaitu ada bimetal strip, yaitu yang terbuat dari kedua logam berbeda dengan koefisien ekspansi termal yang berbeda. Kemudian ada mekanisme pemutus, yaitu dengan memutus bagian yang mengendalikan pembukaan dan penutupan kontak. Kemudian ada kontak, yaitu bagian yang menghubungkan dan memutuskan aliran arus. Kemudian ada prinsip kerja MCB. Ketika pada arus normal, bimetal strip tetap dingin dan tetap tertutup. Kemudian ketika terjadi arus lebih, bimetal strip akan memanas dan melengkung menekan mekanisme pemutus sehingga terjadinya pemutusan arus atau jeglek pada garis rentang. Kemudian kontak terbuka, mekanisme pemutus membuka kontak, memutus aliran arus dan melindungi sirkuit. Kemudian ada fuse. Fuse merupakan perangkat pengaman yang terdiri dari kawat tipis yang dirancang untuk putus ketika arus yang mengalir atau memutus aliran arus. Kemudian ada beberapa fungsi fuse, yaitu memutus arus, mencegah kebakaran pada suatu rangkaian bila terjadi konsleting maupun arus pendek. Kemudian ada untuk melindungi sirkuit. Kemudian ada keempat yaitu kelebihannya, yaitu mudah diganti. Misal terjadi putusnya suatu kawat, itu bisa Anda ganti menggunakan kabel kawat tipis dari kabel-kabel bekas. Kemudian ada jenis-jenis fuse, yaitu fuse kawat, merupakan kawat tipis yang diletakkan di dalam tabung kaca. Kemudian ada fuse
Kartride merupakan elemen lebur yang ditempatkan di dalam tabung keramik atau kaca yang terbungkus logam. Kemudian ada vis miniatur merupakan memiliki aturan ukuran yang lebih kecil dan digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan ruang yang terbatas. Kemudian ada perbandingan fuse MCB. Untuk MCB dapat diatur secara manual setelah putus, sementara untuk fuse harus diganti dengan yang putus. Kemudian MCB memberikan perlindungan lebih cepat. Yang dimaksud cepat ini adalah suatu misal terjadi beban lebih maupun langsung memutus ketika. Kemudian ada fuse lebih murah dibandingkan dengan MCB. Yang dimaksud murah ini adalah untuk penggantian perbaikannya cukup dengan mencairkan satu kawat tembaga kecil sudah bisa digunakan kembali. Baik, kemudian untuk pemilihan MCB yang tepat. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui arus nominal kita pada rangkaian kapasitas MCB yang sesuai dengan arus maksimum yang akan mengalir pada sirkuit. Kemudian ada tipe MCB. Pilihlah MCB yang sesuai dengan jenis beban dan karakteristik sirkuit. Kemudian ada jumlah kutub. Pilih jumlah kutub MCB, misal 1 pas, 3 pas, sesuai dengan penggunaan kita. Baik, kemudian ada pemilihan fuse yang tepat. Sama seperti MCB tadi, kita harus mengetahui arus nominal pada rangkaian kita. Yang kedua, memilih tipe, kemudian ada rating waktu, yaitu dengan menunjukkan beberapa lama fuse dapat menahan arus yang lebih sebelum menelek. Baik, sampai di sini ada ditanyakan tentang materi hari ini. Ada Pak, mau tanya Pak, untuk MCB tadi Pak bisa dua nggak Pak tipe-tipenya? Ya, 1 pas tadi Pak. Nah, jenis-jenis Pak. Fuse. Yang pertama ada fuse kawat, yaitu terdiri dari kawat tipis yang diletakkan di dalam tabung kaca. Itu seperti kecil mas, ada kemasan kecil itu tengahnya biasanya ada kawat tipis itu. Kemudian ada fuse kartride, yaitu elemen lebur yang ditempatkan di dalam tabung keramik atau kaca yang terbungkus logam. Bisa berupa tempat kecil gitu. Ya, saya kurang begitu paham tentang jenis fuse ini. Kemudian ada fuse miniatur, merupakan ukuran yang lebih kecil dan digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan ruang yang terbatas. Mungkin untuk fuse miniatur ini biasanya terdapat pada rangkaian kecil seperti CPU mungkin, atau pada power supply yang skala mikro. Oke, ditanyakan lagi. Cukup. Baik, untuk hari ini saya memberikan soal. Silakan dijawab untuk penambahan nilai UAS kalian. Ya, Pak. Saya beri waktu 10 menit.
utama dari NCB adalah untuk mengamankan yaitu konsleting pada rangkaian atau lebih pada rangkaian. Yang keempat adalah ketiga adalah perbedaan CB dan FUS. Kalau CB apabila ada bisa ditempatkan lagi, kalau FUS harus diganti. Yang keempat adalah melakukan dalam instalasi rumah, karena untuk pengamanan rangkaian di rumah. Jawab. Ya beri tepuk tangan untuk teman-teman ya. Baik, untuk kesimpulan kita hari ini, MCB dan BIS merupakan perangkat pengaman yang penting dalam sistem listrikan kita. Dan kita dalam memilih MCB harus memperhatikan harus nominal, tipe, dan rating waktu untuk pemutusan. Konsultasikan tenaga ahli untuk mendapatkan rekomendasi yang tepat. Yang dimaksud tenaga ahli ialah misal anak-anak yang belum mengetahui misal harus yang nominal yang dikeluarkan atau gimana, bisa konsultasikan kepada Pak Guru maupun pada konstalatir. Baik, cukup sampai di sini. Mungkin minggu depan kita akan melakukan praktikum pemasangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk menutup perjumpaan kita hari ini bisa salah satu memimpin doa. Gerak doa mulai. Doa saya. Bisa untuk pulang meninggalkan. Ya Pak, terima kasih.